Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melaksanakan kajian kita setiap malam Ahad dan malam Jumat pada maghrib untuk mengkaji kajian tentang Islam, ya, untuk memberi pemahaman kita, memberi motivasi kita agar kita selalu berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang masalah hati. Ya, ini masalah hati penting juga kita bahas karena masalah hati ini, ya, sangat mempengaruhi kualitas amal kita juga. Maka dari itu penting sekali kita untuk memperhatikan masalah hati kita juga, ya. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita beramal, kondisi hati kita dalam kondisi senang, ikhlas, maka apa yang kita lakukan itu mudah. Terlebih lagi itu adalah kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melaksanakannya dengan mudah karena hati kita senang, hati kita gembira, hati kita menerimanya. Tapi kalau hati kita tidak senang, hati kita malas, hati kita ada tidak enakan, maka walaupun kewajiban itu terasa berat dilaksanakan. Ya, ini kan kondisi dari hati, bukan dari fisik kita. Baik buruknya seseorang itu bukan dilihat dari fisiknya, ya, tetapi dilihat dari hatinya. Ya, hati itulah penentunya. Makanya tolak ukur baik buruk itu bukan dari harta, dari fisik seseorang yang nampak, tetapi dari hati seseorang, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hati dan hati-hati, ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Orang yang memiliki hati yang bersih, maka dia dalam hidup ini dia akan hati-hati. Dia akan melangkah dengan hati-hati, tidak sembarangan. Karena ketika dia salah langkah, maka bisa fatal terhadap hidupnya. Karena hidup tidak pernah kembali lagi. Amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan walau sebesar biji zarah, maka Allah akan memberikan balasan terbaik, surga untuknya. Barang siapa melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka ia akan mendapatkan dosa-dosa atas perbuatan tadi, ya. Biji zarah itu misalkan disamakan dengan biji sawi yang sangat kecil. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa semua perbuatan kita tadi itu akan dinilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini sangat penting selalu kita memperbaiki hati kita, semangat kita, ya. Karena dua kosa tadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu tetap selalu kita ingat, ya. Selalu kalau kita jalan, misalnya anak kita mau jalan, mau keluar rumah apa, jangan lupa jalan hati-hati, ya. Kalau mau bepergian hati-hati, ya. Dekat sekali sebenarnya, ya. Hal yang ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa ada di dalam tubuh manusia segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Jika ia buruk, maka seluruh tubuh itu baik. Segumpal daging itu adalah hati. Artinya hati ini memang sangat penting sekali yang harus kita jaga. Kalau di dalam kesehatan memang hati sangat penting. Begitupun dalam agama, ya. Hati ini sebagai titik baik buruknya amal kita, diterima atau tidaknya. Walaupun kita melaksanakan amalan baik, amalan soleh, kalau hati kita ternyata tidak baik, ada ujub, ada riya, takabur, amalan baik tadi tertolak, ya. Karena hati penentu, ya. Kalau kita beramal harus ikhlas, hati dengan baik, ya.
Bukan berarti kalau hati berbuat buruk, maksiat, hati kita baik, amal ya tetap ditolak. Ya. Jadi kesehatan hati dan sikap hati-hati, nah ini pada dasarnya menjadi satu kesatuan dalam hidup kita yang berkat. Ya, kita nanti akan bahas. Ya. Contohnya misalnya seorang sedang menaiki gunung, ya, atau menelusuri lorong-lorong kehidupan yang penuh dengan jebakan. Ada jurang, tanjakan, ya, turunan, belokan, persimpangan, ya, bisikan dan berbagai tantangan lainnya. Diperlukan kesehatan hati dan sikap hati-hati agar selamat mencapai finish yang membahagiakan, yaitu surga yang terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitupun juga kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya mulus. Ya, dari kita balik, maka sejak saat itu semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah balik, maka perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita salah melangkah, maka kita akan mendapatkan dosa-dosa. Tetapi kalau kita tetap di jalan yang hati-hati, ya, melihat bagaimana rambu-rambunya, apakah ini dibolehkan di dalam Islam, apakah ini dilarang. Jadi langkah kita hati-hati. Ya. Jadi hati itu memberikan instruksi di dalam perbuatan kita. Kalau kita ingin melangkah, di dalam hati kita terpatri, ini benar apa tidak, ini buruk atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi hati itu memberikan spirit, semangat. Dan hati juga, kalau hati kita bersih, ya, dan kondisi kita susah, maka kehidupan yang susah itu menjadi lapang dalam diri kita. Ya. Makanya dalam kehidupan ini kita bisa lihat banyak orang punya harta, punya mobil, ya, punya kerjaan bagus, tapi selalu mengeluh, selalu merasa kurang, akhirnya koruptor, ya, tidak puas, ya. Kenapa itu? Karena hatinya tidak bersyukur. Tapi kalau ada orang yang hartanya pas-pasan, ya, hidup cukup, ya, apa yang dia adakan dia syukuri di dalam hatinya, maka itu semua menjadi nikmat, menjadi lapang, ya, dan dia hidup bahagia. Dan tadi banyak orang punya harta banyak, tapi setiap harinya hidup dalam ketakutan. Contohnya ya para pejabat-pejabat, hidupnya selalu takut. Kenapa? Bentar-bentar nanti ada KPK, mungkin cek ini ada KPK, ada pemeriksaan A, pemeriksaan B. Jangan-jangan terlibat hatinya tidak tenang, gelisah. Akhirnya dampaknya apa? Hati gelisah, sakit jantung, ya, fisiknya tidak sehat. Ya. Makanya hati ini penting sekali, ya, kita jaga. Hati adalah pemberi instruksi kepada seluruh anggota badan, sehingga kebaikannya sangat mempengaruhi kebaikan seluruh anggota badan. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi penting sekali kita memang harus selalu memperhatikan hati kita, karena di dalam beramal pun juga kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasul fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Wa man kana hijratuhu lid dunya fa hijratuhu lid dunya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa segala sesuatunya itu tergantung niatnya. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau niatnya ingin menuju surga, berbuat kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya telah sampai, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya adalah dunia, walaupun dia sedang beramal soleh, tetapi tujuannya dunia, maka yang dia dapatkan adalah dunia, bukan akhirat. Dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Karena hadis ini turun berkenaan dengan sahabat Rasul SAW yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia tujuan hijrahnya bukan untuk Islam, bukan untuk ketakwaan, tapi tujuan hijrahnya adalah untuk menikahi wanita muslimah yang hijrah. Niatnya itu. Makanya hadis ini turun dari berkenaan tentang peristiwa itu. Begitupun kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita tidak lepas selalu menata hati kita, terutama ini masalah hati penting. Ya, bahkan banyak orang berilmu, ya, karena hatinya
benci kepada seseorang, kepada saudaranya, ya, hasad, ya, saling mengadu domba, ya, amalnya terputus. Nah, ini masalah hati yang dianggap sepele. Ya. Dan banyak amal-amal besar yang kita lakukan karena hati kita cacat, akhirnya amal besar tadi tertolak sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, ibarat sebuah kendaraan, maka hati adalah supir yang membawa kendaraan tersebut. Maka supir harus fokus ke tujuan, tidak memiliki tujuan yang bercabang, fokus pada jalan yang mengantar ke tujuannya, serta waspada terhadap hal-hal yang mengurangi konsentrasinya, seperti menelpon, ya, menonton dan lain sebagainya, terutama pada jalan-jalan yang cukup rawan, terutama ada tikungan, ada belokan tajam, ada gunung dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini contohnya, ya, bahwa hati itu seperti supir. Kita ini harus ingat dalam kehidupan kita, hati kita pengendalinya. Ketika kita jalan kehidupan kita sehari-hari, kita harus lihat, karena dalam kehidupan ini ada rambu-rambu yang tidak boleh kita lakukan, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ada sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita laksanakan juga. Nah, kalau kita tidak perhatikan hal itu, nah ini bahaya. Makanya kan hati itu penting. Hati tadi menginstruksikan diri kita untuk beramal. Jadi kaitannya itu, ya. Kadang kita dalam hati bergumam, berbisik-bisik, ya kan? Itu instruksi ya dari hati kita. Ya. Makanya kan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, maka dia telah mendapatkan pahala. Hati itu golongan juga. Dari niat itu biasanya dari hati kan. Ya, artinya sering-seringlah niat kebaikan. Dan barang siapa niat melakukan keburukan dan dia belum melaksanakannya, maka dia tidak terdapat dosa kecuali dia melaksanakan niat jahat tadi itu, niat buruk tadi. Nah, dalam konteks Islam, hati itu disebut, istilah hati di dalam Islam yang paling sering kita ingat adalah qalbun salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syu'ara ayat 89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Makanya ketika kita beribadah, ya, semua diri kita itu harus bersih. Makanya itu Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu dulu. Ya, wudu itu hakikatnya pada dasarnya untuk membersihkan diri kita, tangan kita, mulut kita, pendengaran kita, kaki kita. Ya. Ketika itu setelah bersih, kita melaksanakan mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut beberapa ulama, bahwa hati yang bersih adalah bersih dari segala kemusyrikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Jadi konteksnya di dalam hati. Ya, syirik kecil itu ya tadi diantaranya misalnya sombong, ujub, membanggakan diri. Ini kalau tidak ada saya, proyek ini tidak jalan. Nah, itu sombong, ujub kayak apa? Ini kalau tidak ada saya, pokoknya ini saya. Pokoknya dialah yang utama, ya. Ujub, membanggakan diri. Yang lain itu kecil. Dialah yang paling besar. Kalau tidak ada dia, maka semuanya tidak akan terlaksana. Nah, itu ujub. Wah, kalau tidak ada saya, kamu tidak bisa begitu. Kalau tidak ada saya, dan yang lain sebagainya. Itulah ujub. Ya. Itu diantara syirik kecil. Ya, karena ujub itu sudah memberikan amal kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal itu kita laksanakan untuk kebanggaan. Ya, selain kepada Allah, maka itu syirik kecil. Nah, adapun syirik besar, ya syirik besar itu yang memberikan sesajen, ya, memotong sesuatu untuk jin atau apa, atau menyembah, itu juga syirik besar, menyembah sesuatu. Itu syirik besar. Misalnya supaya tidak banjir, kita harus potong ayam warna putih, nah, kemudian darahnya kita aliri ke sungai.
kita berharap supaya air ini tidak banjir. Nah itu syirik besar. Atau misalnya cari ayam hitam semua, ini kan sering cari ayam hitam semua, kemudian dipotong, dibacakan doa untuk air, untuk sungai ini agar tidak banjir. Nah itu termasuk syirik besar. Nah kalau syirik besar ini bahaya ya, hati-hati. Karena syirik besar ini tidak diterima sholatnya, ibadahnya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama 100 hari ya, selama 100 hari. Kalau dia meninggal dalam 100 hari itu, Allah wa'ala ya, dosa-dosanya bagaimana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini yang masih hati-hati. Syirik yang nampak itu ya, jelas-jelas ya. Kalau dosa apapun kita, dosa makan riba, dosa zina, dosa apapun juga yang kasat mata, yang memang itu perbuatan manusia, itu akan diampuni juga oleh Allah. Tapi dimasukkan dulu neraka, ya kan? Dibersihkan. Tapi kalau syirik ini, Allah tidak bersihkan. Ini yang harus kita ingat. Allah tidak bersihkan dosa syirik. Makanya harus hati-hati kalau ada keluarga kita melakukan kesyirikan seperti ini, naudzubillah min dzalik, kita nasihati ya. Karena banyak kesyirikan ini tengah-tengah masyarakat. Misalnya supaya warungnya laris ya. Bagaimana baca-bacaannya, apa gimana, atau mau cepat kaya, uangnya digandakan, tiba-tiba langsung digandakan ya, dan lain sebagainya. Atau mau kelihatan cantik, tampan, ngait wanita, nah itu syirik, termasuk syirik-syirik besar juga. Juga bersih dari berbagai penyakit hati seperti kesombongan, hasad dan lain sebagainya. Sedangkan hati-hati adalah tindakan merupakan pelaksanaan dari instruksi hati tadi. Nah harus diingat juga, sombong itu bukan berarti kita berpakaian baru, berpakaian mahal, ya itu bukan sombong. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap sifat sombong. Karena sesungguhnya sifat sombong itu akan menjerumuskan dalam neraka. Nah, para sahabat bertanya, apakah sifat sombong itu dengan pakaian baru, pakaian bagus? Kata Rasulullah SAW, tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, itulah sombong sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya punya baju baru, punya mobil baru mahal, itu bukan sombong. Bukan terkategori orang sombong selagi kita memang tidak ada niatan untuk membanggakan, mempamerkan kepada orang lain, tidak ada, ya kan? Ya kita pakai karena memang kita suka, ya, dan tidak ada larangan untuk pakai barang yang mewah. Kalau kita sanggup ya boleh, tidak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh itu kalau kita ada dalam diri kita ingin menampakkan bahwa nih saya kaya, saya ini, nah itu sudah sombong. Tetapi yang dimaksud hadis Rasulullah SAW tadi adalah sombong dengan merendahkan orang lain. Itu maksudnya adalah merendahkan orang lain itu ya dialah yang paling benar. Pokoknya kamu salah, belum apa-apa orang salah. Nah itu sombong, bahaya. Makanya kadang orang menyombongkan orang zaman sekarang itu belum apa-apa. Ya. Kalau dilihat, wah si fulan itu belajar memang pondok pesantren mana, ya kan gitu kan. Itu sudah sombong, hati-hati untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi. Ya misalnya antum lulusan mana, Madinah mana, universitas mana, ya kan? Itu sudah sombong, merendahkan. Ya, tidak boleh. Apalagi menganggap rendah seseorang, itulah yang sombong. Ya. Nah, dengan kita paham tadi, ya, hati kita ya, menginstruksikan kita agar hati-hati, agar terlepas dari sifat ujub, sombong, takabur, syirik, riya, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain adalah dalam konteks berkendaraan, ya, dia ibarat gas yang mempercepat laju kendaraan dan rem yang menahan laju kendaraan. Keduanya adalah perangkat yang sudah tersedia. Namun bagaimana mensikapinya itulah yang harus diperhatikan. Nah, ketika kita naik motor, ya kendaraan kita ya sudah ada gasnya, ada remnya. Nah, kita bisa lihat ketika jalan berlubang apakah kita menggasnya atau kita rem, atau ketika ada orang di depan kita apakah kita gas atau kita
kecilkan gasnya, kurangin gasnya, kita tekan rem. Nah ini kan pilihan. Hati menginstruksikan kepada kita. Atau misalnya kita jalan nih, di depan ada percikan air, baru selesai hujan. Nah, apakah kita akan tetap jalan laju menginjak air tadi, kemudian kena orang yang jalan, atau kita ngerem? Ini kan instruksi. Ya, hati tadi menginstruksikan kepada kita sehingga berbuah menjadi amal perbuatan. Jadi perbuatan kita mulai ngerem ketika ada genangan air di jalan. Ya, nanti masalahnya ada orang jalan kena, maka kita menzolimi. Ya, itu instruksi hati. Ya, agar kita ketika mengendarai motor atau mobil kita pelan-pelan. Nah, kalau konteksnya di dalam Al-Quran pun juga demikian. Hati itu sebagai menginstruksikan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syam itu, ujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Ada jalan fujur dan takwa. Fujur itu adalah jalan kejelekan, jalan keburukan atau kemaksiatan. Itu fujur. Takwa itu jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Nah itu jalan ketakwaannya. Hati kita mengetahui dua hal itu. Tinggal perbuatan kita ketika mengetahui dua hal tadi, kita pilih yang mana? Hati menginstruksikan kepada akal kita sehingga muncullah amal tadi. Apakah kita melakukan yang takwa tadi atau yang fujur, yang kesesatan? Kalau kita ngambil yang takwa, maka kita tidak akan bermaksiat. Ya, kita paham. Oh iya. Kalau kita ngambil fujur, berarti kita meninggalkan ketakwaan. Manusia itu diberikan ilham tadi ya, sudah di dalam hati kita. Ya. Jadi merugilah manusia yang mengotori jiwa dan melumpurinya dengan kejahatan. Jadi hati itu penting sekali. Kalau hati kita lembut, ya, maka ketika orang salah itu gampang kita memaafkannya. Dan kita juga tidak gampang emosi. Kita gampang sabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa bersabar, maka balasannya adalah surga. Atau Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada balasan kesabaran melainkan surga. Jadi hati ini bisa membuat kondisi kita yang kondisi terburuk, dalam kondisi keadaan terburuk, karena hati kita baik, tunduk, bisa berubah menjadi lapang, menjadi tenang. Betapa banyak coba kita lihat motivator dunia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Tapi karena hatinya kuat, dia bisa menjadi motivator. Kalau hatinya tidak kuat, kira-kira bisa tidak jadi motivator? Tidak bisa. Pasti dia akan menerima keadaannya. Dia akan lemah. Dia akan keliling-keliling meminta-minta. Lemah dia hatinya. Tapi yang ada itu mereka yang motivator tidak ada tangan, tidak ada kakinya. Dia bisa berenang, bisa punya istri, punya anak juga, ya. Karena hatinya lapang. Hatinya lapang. Jadi kondisi itu pada dasarnya, ya, kondisi hati itu bisa membuat bagaimana perilaku kita. Kalau kondisi hati kita baik, bisa memberi semangat, spirit. Tapi kalau kondisi hati kita buruk, misalnya sedikit-sedikit prasangka buruk, ya kan? Prasangka buruk kepada orang, kepada takdir, apalagi kepada takdir, merasa, wah, kenapa saya diciptakan begini, kenapa begini-begini. Akhirnya kondisinya tidak pernah berubah. Tapi kalau dia berprasangka baik terhadap Allah, prasangka baik bahwa ini kondisi dari Allah, Allah akan berikan jalan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ya, dia akan dapat jalan. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah apa yang ada pada dirinya. Jadi ketika kita ingin merubah dari satu kondisi yang buruk menjadi kondisi baik, kita harus mau bergerak. Yang pertama, ya, sifat malas dihilangin, ya. Mulai bangun pagi semangat cari apa yang bisa
membangkitkan semangatnya, motivasinya, ya. Bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Majelis ilmu, ya. Bertanya kepada orang yang punya pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya, ya. Nah, ketakwaan itu adalah hal yang paling utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Karena kalau kita ada takwa dalam diri kita, maka kondisi hidup kita itu akan mudah semuanya. Jangan dianggap para sahabat radhiyallahu anhu ketika awal Islam itu kaya-kaya, enggak ada. Ketika awal Islam ini, para sahabat itu termasuk dalam keadaan susah semua, ya. Apalagi ketika awal-awal Makkah, mereka masuk Islam itu dikejar-kejar. Ada yang jadi budak, ada yang kerja, dagangannya dirusak, dihancurkan, ada yang diputus sama keluarganya, ada yang diusir sama keluarganya, ada yang miskin, ada yang sampai lapar. Bahkan Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah SAW itu sering kelaparan, ya. Bukan berarti itu hina. Ini harus diingat. Kondisi susah, kondisi kita susah, kondisi kita miskin, bukan berarti kita hina di hadapan Allah, ya. Justru malah kadang sebaliknya. Terkadang orang kondisinya kaya, melimpah, tetapi di hadapan Allah dia hina. Ya. Makanya ketika kita bertakwa, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, bersih, dan kita kembali kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, ketika kita paham bahwa kondisi hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita itu kita akan bisa mudah menerimanya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita shaum Senin Kamis. Rasulullah itu kadang ketika dilihat di dapur tidak ada makanan, Rasulullah langsung shaum, puasa. Ya. Bukan berarti Rasulullah hina. Ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk takwa. Takwa menurut mayoritas ulama adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ini adalah takwa. Ya. Jadi tolak ukur kita dalam kehidupan ya itu saja, nggak usah dibuat yang macam-macam. Ya. Ujuraha wa taqwaha. Jalan takwa itu ya melaksanakan kebaikan, perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu yang paling mendasar. Sehingga ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari, ya kondisi kita tidak mengubah keimanan kita, ketakwaan kita. Ketika kita sedang diuji musibah, diuji ujian yang berat, hati kita tetap bersabar, bersyukur. Ya, karena itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua kita pasti akan ada batas jadwalnya di dunia. Dan kemudian ikrar kita juga selalu ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjalankan perintah diperlukan mujahadah, kesungguhan, ya, yang puncaknya adalah jihad, yaitu mengarahkan segenap kemampuan untuk mencapai tujuan, ya. Yang namanya takwa kita itu ya harus selalu optimal. Mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, ya, kita harus yang bersungguh-sungguh. Yang namanya kategori sungguh-sungguh, ya sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang bilang saya sudah bersungguh-sungguh untuk cari rezeki, tapi belum dapat. Sungguh-sungguhnya cuma di rumah saja, tidak kemana-mana misalnya. Yang namanya sungguh-sungguh ya dia keluar pagi hari, dia tanya orang atau masukkan lamaran atau cari-cari orang bisa misalnya mau ada kerjaan apa segala macam. Itu yang namanya sungguh-sungguh. Seperti kita lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung ketika pergi di pagi hari, ketika dia pulang dalam keadaan kenyang, dia tidak tahu mau cari rezekinya di mana, dia terbang saja, ya kan? Pulang-pulang kenyang. Ya begitu juga kita, agar
kita ketika sungguh-sungguh berusaha, pasti Allah akan berikan kemudahan. Nah, sedangkan untuk menjauhi larangan diperlukan rem yang handal, yaitu menahan nafsu, yang diambil dari Al-Quran ya, di dalam surah An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dari keinginan atau hawa nafsu ya. Yang namanya ketika dorongan syahwat, yaitu memang orang kadang akalnya hilang. Dorongan syahwat itu bisa harta, wanita, jabatan ya. Itu dorongan syahwat. Jadi ketika muncul dorongan syahwat itu harus ditahan. Ingat ya, perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah yang dilaksanakan ya. Sehingga kita tidak melakukan tadi, tetap berada di dalam jalan lurus ya. Karena yang namanya sudah orang terpengaruh syahwat, itu akalnya sudah hilang. Coba contohnya, berapa banyak orang yang mabuk ya, akalnya rusak ya. Kemudian ketika mabuk itu akhirnya dia melakukan pembunuhan. Dengan mabuk itu dia melakukan pemerkosaan, perampokan karena mabuk ya. Karena akalnya rusak ya. Begitupun juga syahwat itu merusak akal ya. Makanya ketika kita syahwatnya menggebu-gebu, misalnya pemuda ya, makanya Rasulullah SAW mengingati para pemuda atau orang yang belum nikah, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, jika kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Jika kamu tidak sanggup menikah, maka berpuasalah. Itu akan memberikan dirimu untuk terjaga. Ya. Artinya kalau kita tidak mampu menahan diri, udah nafsunya kepada wanita, berpuasa. Dengan kita berpuasa itu menahan nafsu. Nah, begitupun juga harta. Harta itu kalau sudah di depan mata, kalau sudah syahwat yang muncul, akal sudah rusak. Ya contohnya ya, di negeri ini mayoritas muslim. Nah, ada yang tidak muslim, rata-rata pejabat muslim. Tapi yang koruptor coba lihat, muslim semua kan? Ya. Mungkin ada yang sholat tahajudnya kita tidak tahu bagaimana ya. Karena ketika syahwat itu di depan mata selalu ada harta banyak, bukan uangnya, ya kan? Gorongan bisikan setan masuk ya. Akhirnya mau tidak mau dorongan orang kanan kiri, akhirnya diambil lah tadi. Nah, pentingnya untuk selalu tetap istiqomah agar berada di dalam jalan yang lurus ini yang penting ya. Karena keistiqomahan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan inilah yang disebut jalan lurus, as-siratal mustaqim, yang ujungnya adalah surga tertinggi di dekat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita balik ya, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jadwal kita telah tiba ya, kalau kita istiqomah maka kita akan masuk surga insyaallah ya. Namun ketika kita tidak istiqomah ya, nah itu yang bahaya. Makanya hidup ini itu memang penuh lika-liku ujian. Sampai-sampai bukan cuma kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di Al-Qur'an itu Allah jelaskan kepada kita bagaimana para nabi sampai diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat. Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Al-Qur'an itu dikatakan orang-orang beriman itu ketika diuji, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah katakan gitu. Kenapa mereka meminta demikian? Karena siksaan pada zaman itu yang dia alami di asbabun nuzul dari surah itu ya. Ada surah Al-Baqarah. Jadi orang-orang yang diuji kala itu dipotong lehernya, digergaji, badannya dibelah, ujian yang sangat berat. Makanya sampai berkata kepada Allah, mohon kapan pertolongan Allah? Mata nasrullah. Allah katakan, inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya kita tidak sampai seperti itu ujian kita.
kita masih sehat fisik kita, masih mampu jalan, masih mampu bicara. Artinya apa yang kita hadapi masih bisa kita, masih ringan, masih bisa kita atasi. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah membuat garis, ya, garis lurus di pasir, lalu mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, inilah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Ya, inilah jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis ke kanan dan ke kiri, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, inilah jalan-jalan lain, di mana setiap jalan ada setan yang mengajak manusia untuk menitinya, melaluinya. Ya. Jadi ibaratnya ketika kita di jalan tol, itu jalan lurus. Ketika ada belok kanan, belok kiri, ya kita lewati, ya jelas itu tidak ada jalannya yang jatuh jurang. Ya. Nah, kata Rasulullah, tetaplah di dalam jalan lurus ini, yaitu di dalam jalan Islam. Jalan kanan kiri itu adalah jalan yang banyak setannya. Ketika kita lewat di jalan kanan kiri tadi, belok kanan kiri tadi, bukan jalan yang lurus, pasti kita tidak akan sampai. Kita tidak akan pernah sampai tujuan kita. Tujuan kita tadi mencari ridho Allah. Ya, ada batas akhirnya. Ya, susah senang itu ada batas akhirnya. Sedih, menderita itu ada batas akhirnya juga. Ya, ketika ajal datang, maka sampai situ sajalah senangan, penderitaan yang kita alami. Sudah tidak ada lagi lain. Ya, sudah tidak ada yang lain. Ya, tinggal bagaimana kita tetap dalam kondisi takwa tadi. Ya. Setelah itu beliau membaca ayat di dalam surah Al-An'am ayat 153 yang artinya adalah, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu di jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu berada dalam jalan lurus. Jalan lurus tadi ya Islam. Selain Islam berarti udah jalan lain lurus. Meniti jalan lurus yang berujung ke surga, yang berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu diperlukan kesungguhan. Bukan hanya berjalan, tetapi harus berlari kencang, ya, bahkan berlomba-lomba dengan sesama hamba-hamba yang terus-menerus bertakarrub, ya, dengan berbagai amal kebaikan, ketaatan perintah dan anjuran-anjuran melalui Rasulullah SAW. Jadi jalan lurus tadi itu bukan jalan yang enak, butuh perjuangan, ya, dan butuh kesungguhan. Bukan hanya sekedar kita jalan, tapi dibutuhkan lari. Kalau perlu lari atau menggunakan apa yang kita bisa untuk bisa sampai kepada tujuan tadi. Ya. Kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan harus selalu kita ingat bahwa dalam perjalanan terdapat setan yang selalu menawarkan alternatif jalan. Nah, ini harus hati-hati. Di samping kita sudah berusaha dalam jalan yang lurus dan kita ketahui jalan ini lurus dan jauh untuk perjuangan pengorbanan, setan akan selalu menghampiri, membisik-bisikan, ini ada alternatifnya. Jadi tidak perlu perjuangan, jalan pintas saja, ya. Ya, jangan perjuangan proses. Artinya kita tidak diminta untuk proses tadi. Kita mau yang langsung instan, ya, maunya langsung kaya, ya kan? Tidak mau proses berjuang dari awal, dari proses menabung, ya, bekerja, ya, maunya langsung punya apa yang dia miliki. Ya, jalan alternatif tadi. Misalnya dia kerja di perusahaan atau kerja di mana saja. Ya, kalau yang paling sering menjadi contoh kita ya kerja di Pemda, ya kan? Ya, contohnya pejabat-pejabat lah tadi. Memang pejabat ini jadi contoh yang tadi jalan-jalan yang alternatif. Ya, bisi-bisikan. Kalau kampanye ini habis berapa triliun, habis berapa miliar. Kalau nunggu gaji bulanan nggak cukup lah. Ini ada proyek-proyek besar, ada pangkas-pangkas proyek, ambillah. Ya. Bisikan setan, ya kan? Atau kerja di perusahaan kita. Kerja di perusahaan, ini ada mobil, di bawah mobil.
Ini mobil di tangan kita, jangan lupa ini bannya masih baru ini, ya kan? Udah ganti bannya, ini mesinnya ini. Atau misalnya juga bensinnya selalu diisi, bagus juga ini bensinnya, kita sedot terus ini. Nggak ada yang tahu. Ini kan bisikan-bisikan, ya, bisikan-bisikan, ya, dan lain sebagainya. Jadi setan itu selalu memberikan alternatif jalan agar kita tanda petik mendapatkan harta yang cepat, ya, ataupun mendapatkan kebaikan tanda petik. Menurut kita itu baik, padahal menurut agama itu tidak baik. Ya. Semua koruptor itu tidak ada baiknya dalam Islam. Ya. Menghiasi kejahatan agar terlihat indah oleh indera manusia dan membisikkan jiwanya agar berhenti, memperlambat langkah atau bahkan berbelok dan semakin menjauh dari jalan lurus. Nah, jadi setan bisik-bisikan tadi. Ya, banyak pejabat contohnya itu, banyak sekali, nggak bisa dibuat contoh. Yang viral kemarin kan, ada pejabat di imigrasian, uangnya sampai miliaran, ya teman-temannya 40 atau 80 itu diumrohkan. Ya tapi dari uang koruptor semua. Setelah dia tertangkap, ketahuan uang koruptor. Ya. Dia ingin berbuat baik, tapi jalan yang pintas tadi, ya kan? Padahal nggak boleh. Jadi harus kita ingat bahwa setan itu selalu membisik-bisikan kita ke jalan yang sesat, ya. Dan setan itu adalah musuh kita. Ya. Oleh karena itu diperlukanlah sikap hati-hati dalam meniti jalan. Nah, disinilah korelasinya. Kenapa hati itu harus mengarahkan kita kepada hati-hati? Karena dalam kehidupan kita jalan itu berlika-liku. Jadi kita harus hati-hati, jangan lurus terus, ya. Ketika waktunya belok ya belok. Ketika waktunya lompat, naik gunung, lompat, ya. Agar tidak terperangkap oleh jebakan rayuan dan bisikan setan yang durjana tadi, ya. Jadi setan tidak akan pernah berhenti. Contohnya misalnya rumah tangga. Dalam rumah tangga itu tidak ada namanya seperti zaman sekarang, misalnya masih belum nikah, wah seolah-olah bahagia, ya kan? Kemana-mana, ya kan? Setelah nikah kita cerai, ya kan? Baru tahu pelangnya, bobroknya, ya kan? Padahal pernikahan itu memang perjalanan panjang. Nggak ada yang namanya orang nikah itu setahun 2 tahun. Awal dari kita nikah itu kita inginkan sampai akhirat kita bersama, ya kan? Dan setan iblis itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah membiarkan rumah tangga itu langgeng. Bagaimanapun caranya iblis dengan pasukan-pasukannya, setan-setannya ingin agar rumah tangga orang itu hancur, bercerai. Bahkan iblis itu berjanji akan memberikan pasukannya istana besar ketika dia berhasil menceraikan rumah tangga, suami istri cerai. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang telah menikah telah sempurnalah agama pada dirinya. Ya. Maka dari itu jagalah kesempurnaan itu. Ya. Artinya orang menikah itu dijaga. Kalau ada apa-apa dengan pasangan kita harus dikomunikasikan baik-baik. Jangan dengan nada tinggi, ya. Harus saling mengalah satu sama lain. Ya. Memang ujian berat. Rumah tangga itu tidak sembarangan. Makanya jalan rumah tangga ini adalah jalan untuk kebaikan kita berdua. Kita berbaik sama istri kita, itu pahala besar juga. Jangan dibilang tidak ada pahalanya. Kebaikan-kebaikan kita lakukan kepada istri, istri kepada suami, itu amal soleh semua. Ya, jadi amal ibadah. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Dan sikap hati-hati adalah salah satu kesimpulan tentang pengertian takwa yang digambarkan dalam dialog dua sahabat mulia, ya. Jadi ini ada dialog yang sangat penting, ya, dari sahabat Rasulullah SAW, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dengan Ubay bin Ka'ab, ya. Dua-duanya sahabat Rasulullah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai Ubay, apakah pengertian takwa itu? Ubay yang ditanya justru berbalik tanya. Ubay kan tahu ini Umar ini kan orangnya takwanya tinggi,
Ya, jadi ingin ditanya balik sama Ubay. Umar ini dalam hal takwanya seperti apa? Untuk pelajaran dirinya juga sebenarnya, ya. Mereka saling memberi satu sama lain. Nah, Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apakah pengertian takwa itu?" Ubay menjawab. Ubay bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri?" Ya. Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Nah, apa yang engkau lakukan saat itu wahai Umar? Tanya Ubay. "Tentu saja aku akan berjalan hati-hati," jawab Umar. Ubay lantas berkata, "Itulah hakikat takwa." Jadi hakikat takwa ya ketika kita dalam kehidupan ini kita harus hati-hati. Ya. Pada dasarnya menurut Umar bin Khattab, ya, ketika kita hidup itu banyak duri-duri di jalan. Ya. Ketika kita salah melangkah, maka kita kena duri. Makanya kita harus hati-hati. Ya, dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ketika ada informasi-informasi yang buruk tentang seseorang, ya jangan langsung diterima. Fatabayyanu, ya. Allah merintahkan kita untuk cross check, lihat dulu kebenarannya, jangan langsung diambil. Nah, zaman sekarang juga karena mudah sosmed, ya kan? Ada orang memfitnah seseorang langsung diikuti, difitnah, dibenarkan. Padahal nggak boleh langsung dibenarkan, harus dicek dulu. Jadi takwa itu adalah hati-hati ya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, hati-hati adalah sikap orang yang hatinya benar-benar meyakini hari perjumpaan dengan Tuhannya, lantas memfokuskan segala perkataan, perbuatan, dan seluruh gerak yang dia lakukan untuk mencari ridho dan pahala yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah makna dari hati-hati pada dasarnya, ya. Ya, ini dorongan dari hati kita, ya, untuk benar-benar tetap dalam keadaan keyakinan bahwa kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan kembali kepada alam akhirat. Jadi kehidupan kita pada dasarnya tidak berhenti. Ini harus diingati. Jadi salah pemahaman orang kalau mengatakan bahwa dia hidup di dunia ini ketika mati maka habis semua perkara. Padahal enggak. Hidup berlanjut lagi. Enggak mati kita. Hidup berlanjut lagi. Kita berbeda alam saja. Kita berada di alam kubur. Ya, beda alam saja. Ya, kita berada di alam kubur. Bagaimana nasib kita di alam kubur? Ya saat inilah penentunya dunia ini. Ya, suka, senang, baik, buruk yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, itulah penentu nanti nasib kita di alam kubur. Apakah alam kubur kita menjadi surga-surga Firdaus, taman-taman surga, ataukah menjadi neraka-neraka yang menyiksa kita, azab kubur yang sangat dahsyat. Ya. Itu adalah di dunia. Makanya dalam hidup dunia ini kita harus hati-hati, ya, dalam melangkah, harus fokus, ya, perkataan kita, perbuatan kita, ya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Perkataan kita, ya, perbuatan kita, itu tidak ada yang namanya bebas nilai. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati dalam berkata, ya, yaitu bersungguh-sungguh dalam menyampaikan yang baik dan menahan kata dari hal yang menyimpang, baik ghibah, memberikan sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya, menghujat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh, ya. Makanya kita dalam berkata itu harus hati-hati juga, karena ucapan itu dalam Islam itu sangat penting, berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya kita berumah tangga saja, tidak boleh sembarangan tentang ribut dengan istri, suami ribut dengan istri, mudah mengatakan cerai, tidak boleh, bisa jatuh talak nanti, ya kan? Atau kata-kata fitnah, tidak boleh kepada seseorang. Kalau belum jelas faktanya, tidak boleh kita sampaikan kepada seseorang, takutnya nanti fitnah, ya kan? Kalau itu perbuatan buruk terhadap saudara kita, tidak boleh kita sebarkan. Nanti bisa jadi amal jariah, dosa jariah, dosa yang terus mengalir kepada kita, bahaya.
Begitupun juga kalau keburukan saudara, walaupun jelas tidak boleh diceritakan, itu namanya ghibah. Ya. Ghibah itu dosa yang sering dilakukan manusia, tetapi tidak sadar melakukannya. Ya. Tetapi tidak sadar melakukannya, bahwa ghibah itu menghancurkan amalnya, bahaya. Jadi ghibah itu menghancurkan amal kita, bahaya, hati-hati. Kalau ada saudara kita melakukan aib, kemaksiatan, jangan kita bicarakan, kita tutup diam. Kecuali kita diminta untuk jadi saksi dalam kasus-kasus yang memang mau tidak mau harus diungkap, ya kan? Harus diungkap, atau kasus-kasus yang berhubungan tentang umat. Ini harus diungkap, bukan aib. Jadi bedakan antara aib individu dengan mengungkap kebenaran, itu beda, tidak sama. Kalau misalnya seorang pemimpin, nah dia di bawahnya itu banyak rakyat, nah itu harus disampaikan agar dia tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Kalau individu, ya itu tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Ini hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tidak mampu berkata baik, atau sampai perkataan kita menyinggung perasaan saudara kita, lebih baik kita diam. Ya, kan sering ini bercanda-bercanda tiba-tiba kelahi. Ya. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga demikian. Ya. Sering kita lihat di YouTube, di Facebook, di kerjaan, di kantoran-kantoran. Kayak misalnya di kantor, pokoknya masalah sepele karena bercanda-bercanda lari kepada yang menyinggung perasaan orang. Akhirnya kelahi. Makanya kalau bisa jangan bercanda yang berlebihan. Bercanda boleh, tapi jangan juga menyinggung sampai perasaan orang. Akhirnya kan kelahi. Nah, makanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, kemudian hati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dengan memastikan kehalalannya dan kemanfaatannya untuk tubuh, serta menahan diri dari sikap berlebihan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Masih ada waktu ya? Ya? Berapa menit? Oh, 5 menit ya, masih sebentar, sedikit lagi ya. Berhati-hatilah dalam segala hal, dalam bergerak maupun diam. Sesungguhnya dalam melakukan perintah dan anjuran Islam sekaligus merupakan upaya dorongan untuk melakukan kemaksiatan harus ditahan. Demikianlah ya yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Nah, sebelum kita tutup, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang mengingatkan kepada kita, "Faman kana yurju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya. Demikian, semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangannya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.